In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian ini bersama saya melalui channel ini. Selamat berhari Minggu, berkat Tuhan tercurah untuk panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakan dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa yang panjenengan pikirkan seandainya saat ini Yesus bertanya kepada panjenengan, "Menurut kamu siapakah aku?" Wah, mungkin kita pikir-pikir ya, siapa Yesus bagiku ya? Yesus adalah juru selamat. Oke. Yesus adalah penebus. Oke. Yesus adalah Mesias, seperti yang dikatakan Petrus tadi kepada Yesus. Oke. Yesus adalah sahabat. Oke juga. Yesus adalah tempat sampahku, karena setiap kali aku curhat membuang beban-beban hidupku kepadanya. Oke. Intinya, apapun yang panjenengan persepsi, mengerti, pahami tentang Yesus menurut isi hati panjenengan, tentu tidak keliru. Yang terpenting adalah bagaimana kita membuka diri kepada Yesus
sebagaimana Yesus bersabda pada hari ini. Jangan sampai kita mempunyai persepsi tentang Yesus hanya melulu menurut prasangka dan pikiranku, tetapi tidak seperti yang Yesus kehendaki. Nasibnya nanti seperti Petrus. Ketika Petrus berpikir bahkan mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, ternyata yang dipikirkan Petrus berbeda dengan yang dipikirkan Yesus. Kata Mesias yang dimengerti oleh Petrus adalah Mesias sebagai pembebas sosial, politik, bahkan kekuasaan. Sementara Yesus memahami Mesias dan menghayati kemesiasan itu bukan dalam rangka hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi dalam rangka keselamatan yang bersifat ilahi. Mesias berarti orang yang harus ditolak, orang yang bahkan dibunuh dan mati, memanggul salib, namun dibangkitkan Allah. Nah, poin ini yang luput dari pengertian Petrus ketika Petrus menyebut Yesus sebagai Mesias. Itulah sebabnya ketika Yesus mulai bicara tentang penderitaan, tentang salib, tentang kematian, Petrus berlagak pahlawan dan mengatakan, oh Mesias itu nggak begitu. Jangan omong tentang penderitaan, tentang salib, tentang penolakan, bahkan kematian. Tidak. Namun apa yang terjadi? Yesus menegur Petrus dengan teguran yang paling dahsyat. Enyahlah iblis. Sahabat peradaban kasih, ekologis yang terkasih. Jadi apapun pengertian kita, persepsi kita tentang Yesus itu baik. Tetapi mari kita tempatkan dalam kehendak Kristus yang memanggil kita untuk mengikuti Yesus dengan cara yang unik, dengan cara menempuh jalan salib, memikul salib, kehilangan nyawa demi Kristus dan Injil. Itulah jati diri kita. Mesias memberikan keselamatan pasti, Mesias menebus pasti, Mesias membebaskan pasti. Tetapi jalan penyelamatan, jalan penebusan, jalan pembebasan itu melalui jalan penderitaan, jalan salib dan kematian, tetapi bukan sebagai akhir, melainkan jalan menuju kebangkitan dan kebahagiaan. Ini gagasan dasar yang bisa kita renungkan dari Injil hari ini. Apapun salib yang kita terima saat ini, susah payah penderitaan cobaan kita karena upaya-upaya kita untuk mengikuti Yesus, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebenaran, seberat apapun, itulah salib kita yang harus kita pikul dengan setia dan kita berjalan bersama Yesus. Salib tidak untuk dihindari, tidak untuk dilepaskan, tetapi untuk diterima, untuk dipikul dengan setia bersama Kristus. Semoga Ibu Maria selalu menguatkan dan mendoakan kita dalam memikul salib kita bersama Kristus. Bapak Yosef merestui kita, dan semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam